Shalom. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming pada ibadah sore hari ini. Walaupun di mana mereka berada, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah di sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya. Kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, sampaikanlah salam Paskahmu kepada yang duduk di sekitarmu. Ucapkanlah selamat Paskah dan salam sejahtera bagimu. Selamat Paskah bagi kita semua. Yesus Kristus, Mesias Anak Allah, mati disalibkan menjadi tebusan bagi umat-Nya yang berdosa. Tetapi 3 hari setelah dikuburkan, para murid dicengangkan berita bahwa pusarannya terbuka dan kosong. Ia berdiri, ia sendiri telah bangkit dan hidup kembali. Sukacita dan janji Allah pun digenapi di bumi. Saudara, inilah yang kita rayakan pada hari ini. Mari kita nyanyikan nyanyian rohani, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Kemenangannya adalah kemenangan seluruh umat percaya di bumi ini. Awal dari kehidupan yang baru sudah dinyatakan dalam kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitannya membangkitkan seluruh orang percaya dari setiap belenggu yang mengikatnya. Oleh karena itu, nyatakanlah syukurmu kepadanya. Marilah bernyanyi dengan sukacita dengan pujian nyanyian glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa sukacita bila kita bersama Dia. Kita akan merasa bahagia bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saudara-saudara yang kekasih, kita patut berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah mati dan bangkit demi kita umat yang berdosa ini. Sungguh hari ini Tuhan adalah syukur bagi kita. Oleh kebangkitannya kita beroleh sukacita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Sambil bangkit berdiri kita bernyanyi, ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Makna Paskah dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan, hari kemenangan dan keselamatan sudah tiba menguasai kehidupan. Di dalam kebangkitan Kristus, ketakutan berubah menjadi keberanian, keraguan-raguan berubah menjadi kepastian dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan daya hikmat sorgawi, menghentikan segala jenis kekerasan, menciptakan kerukunan, dan mewujudkan perjuangan keadilan. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan, kebangkitan Kristus dari awal kesetaraan dan akhir dari segala bentuk diskriminasi. Hidup semakin indah di dalam saling mendukung, saling menyemangati, saling menopang. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan komitmen yang baru, menciptakan kesatuan di tengah-tengah perbedaan, dan menghargai perbedaan di tengah-tengah kesatuan. Dalam mengikuti Engkau, ya Kristus, kami memilih untuk mencintai dan tidak berkeras hati, sebagaimana kami tinggal dalam kuasa kebangkitan-Mu, dengan tekun hari demi hari, dan berdoa dengan kesederhanaan hati memohon. Kuatkan dan teguhkanlah kami dalam melakukan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan 2. Di hadapan-Mu, Yesus, aku tutup diriku, beban dari dosaku, di hadapan-Mu, Yesus. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan berteduh, ku mohon pengampunan-Mu di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihinlah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan refleksi sorak kebangkitan Yesus. Hari kemenangan dan keselamatan sudah tiba menguasai kehidupan. Di dalam kebangkitan Kristus, ketakutan berubah menjadi keberanian. Keraguan-raguan berubah menjadi kepastian dalam kehidupan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih berdiri di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Kristus bangkit.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari kuasa terang dan akhir dari kuasa kegelapan. Hidup semakin bersinar di dalam pancaran iman, pengharapan, dan kasih. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kristus awal dari kuasa terang dan akhir dari kuasa kegelapan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Karena Salibmu Ku Hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu perayaan Paskah pertama ini, yaitu tertulis di Mazmur 103 ayat 1-5. Mari kita baca secara responsoria. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Lingkupiku atau Still. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat Paskah. Warta Minggu tanggal 17 April 2022. Pelayanan. Nama minggu hari ini tanggal 17 April 2022 adalah Minggu Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus dengan topik minggu Yesus telah bangkit atau dalam bahasa Batak Nungahehe Jesusi. Berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi keluarga Theophilus Sitanggang, Ibu Esther Elfrida Boruna Baban dari Wik Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak perempuan bagi keluarga baik Parasian Sihite, Ibu Rasmani Boru Purba dari Wik Kampung Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Pardamaian Preddi Manurung, Ibu Junita Santa Claudia Boru Gurning yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Balam nomor 414, Komplek Pas Pampres, Kelurahan Kramat. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Mulai hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu Saudara Arnold Juanda Siringo-Ringo yang baru sidi, tinggal di Jalan Manunggal Bakti nomor 95, RT 008, RW 011, Kalisari, Wik Kalisari. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Barnes Parsauran Basyantomi di Patama Batubara, anak dari Bapak Irianto Batubara, Ibu Rahmia Nursinta Borusyahaan, Jemaat HKBP Menteng Resort, Menteng Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan tunangannya Desyana Natali Tris Borusilaban, putri dari Bapak Eli Parasian Silaban, Ibu Ani Borusinaga, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 9 WIB di HKBP Menteng Resort Menteng. Tuhan memberkati. Jadwal kebaktian perayaan Paskah dan perjamuan kudus khusus. 1. Jadwal kebaktian perayaan Paskah 2 dalam bahasa Batak, Senin tanggal 18 April 2022 pukul 19.30 WIB. 2. Jadwal kebaktian perjamuan kudus ke rumah jemaat, Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Perjamuan kudus ke rumah jemaat. Dalam rangka peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, gereja akan melaksanakan perjamuan kudus ke rumah jemaat yang sakit menahun. Dihimbau kepada Sintuawek untuk mensosialisasikan informasi ini kepada jemaat di Wik masing-masing. Daftar jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus dapat memberi informasi kepada Sekretaris Huria paling lambat Senin 18 April 2022. Partangyangan Wik di rumah jemaat.
Sesuai program kerja tahun 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka gereja akan melaksanakan Partangyangan Week di rumah jemaat yang akan dimulai tanggal 20 April 2022. Dihimbau kepada Sintua Week untuk menyampaikan jadwal dan nama-nama keluarga jemaat yang bersedia dilaksanakan pertangyangan di rumahnya. Pelayanan Koinonia, rangkaian kegiatan Paskah Sekolah Minggu. Gereja melalui seksi Sekolah Minggu akan merayakan Paskah Sekolah Minggu. Adapun rangkaian acara sebagai berikut. Kebaktian Sekolah Minggu dimulai pukul 8 WIB. Perlombaan Paskah akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna setelah ibadah dan sudah dilakukan tadi pagi. Bazar dan penjualan telur Paskah di halaman gereja. Perayaan Paskah Seksi Remaja. Gereja melalui Dewan Koinonia dan Seksi Remaja akan melaksanakan perayaan Paskah Remaja untuk merayakan peringatan kebangkitan Yesus. Sehubungan dengan hal tersebut, maka acara perayaan Paskah Remaja dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 11.30 WIB. Seksi remaja akan membagikan telur Paskah pada ibadah pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, dan pukul 11.30 WIB. PA Pranaposo dan Perayaan Paskah. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, Pranaposo akan melaksanakan PA dan perayaan Paskah Pranaposo dengan tema Kebangkitan Yesus Memberi Harapan Baru, tertulis dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dihimbau kepada jemaat Pranaposo atau jemaat yang sudah lulus CD angkatan 2019, 2022, dan 2021 untuk mengikuti acara ini. Ibadah inkulturasi dan perayaan Paskah Naposo. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, Dewan Koinonia dan Seksi Naposo akan melaksanakan ibadah inkulturasi dan perayaan Paskah Naposo masuk pukul 17 WIB. Dalam rangka perayaan Paskah Naposo Bulung akan dilaksanakan lomba foto kreasi bertemakan Paskah yang dikirimkan ke panitia atas nama Villa Borusiringo, nomor HP 0812 8322 5969. Dihimbau kepada jemaat Naposo untuk mengikuti acara Paskah ini. Ajakan pelayanan seksi pemuda atau Naposo Bulung. Gereja melalui seksi Naposo Bulung menghimbau dan mengajak seluruh jemaat kategori pemuda dan pemudi Naposo Bulung untuk menjadi anggota seksi pemuda dan pemudi dan turut berpartisipasi dalam pelayanan divisi Senbud atau seni budaya, divisi ibadah, divisi olahraga, divisi penelitian dan pengembangan atau litbang, divisi desain kreatif visual atau DKV, dan divisi hubungan masyarakat atau humas. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mendaftar dapat menghubungi kontak person Bram Siregar dengan nomor HP 0812 9744 7001. Parheheon Poropuan. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, Dewan Koinonia dan Seksi Parompuan akan melaksanakan Parheheon Parompuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Seksi Parompuan akan melayani di ibadah pukul 6 WIB, 10 WIB, dan melayani pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 19.30 WIB, meliputi haretaun, pemandu lagu, dan kolektan. Rangkaian acara perayaan HUT Padus Elviko yang ke-10. Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 23 dan 24 April 2022, Paduan Suara Elviko akan melaksanakan ibadah puncak ulang tahun Paduan Suara Elviko yang ke-10.
bertempat di Villa Puncak, Bogor, Jawa Barat, didampingi Dewan Koinonia dan Pendeta Oluan Sitohang STH MPSI. Pelayanan kasih dan diakonia. Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 12 April 2022 telah meninggal dunia Parange Siregar atau Opung Georgia, tutup usia 84 tahun 2 bulan. Meninggalkan Ibu Rowli Boru Panjaitan dari WIK Makassar 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Pada hari Kamis 14 April 2022 telah meninggal dunia Lumongga Boru Hasibuan, tutup usia 70 tahun 2 bulan dari WIK Cawang dan mayatnya dibawa ke Bona Pasogit. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Lain-lain, Partangyangan WIK. Partangyangan WIK di Lubang Buaya, di keluarga Sion Sitohang Boru Sinaga pada tanggal 21 April 2022, tempat di Lubang Buaya. Di WIK Tengah, keluarga Hotman Turnip Boru Tampu Bolon, tanggal 21 April 2022, tempat di WIK Tengah. Di WIK Makassar 1, di dalam keluarga Sintua MC Tinjak Boru Sirait, tanggal 21 April 2022, tempat di Makassar 1. Di WIK Condet, di keluarga Sude Sintua, tanggal 28 April 2022, tempat Ruang Serbaguna HKBP Keramat Jati. Di WIK 3 Mei, di keluarga M. Butar-Butar Boru Marbun pada tanggal 20 April 2022, tempat di WIK 3 Mei. Program Tahun Kesehatian 2022. Sesuai dengan program Tahun Kesehatian 2022, gereja akan melaksanakan berbagai kegiatan Tahun Kesehatian di tingkat huria, resort dan distrik dan pusat. Adapun rangkaian kegiatan Tahun Kesehatian adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu Keluarga dalam rangka Tahun Kesehatian. Sesuai dengan program Tahun Kesehatian 2022, gereja akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ibadah Minggu Keluarga akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan pada minggu keempat. Khusus bulan April akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 dalam kebaktian pukul 6, pukul 10, dan pukul 17 WIB. Dalam ibadah Minggu Keluarga, seluruh jemaat akan duduk bersama dengan keluarga masing-masing atau bapak, ibu, dan anak-anak. Pelayanan minggu meliputi haret tahun, persembahan, pemandu lagu, dan pemusik adalah setiap keluarga dari WIK yang telah dijadwalkan oleh panitia Tahun Kesehatian. Bulan Keluarga dan PA bersama keluarga. Bulan Keluarga dan PA keluarga akan dilaksanakan setiap 1 kali dalam 1 bulan pada minggu pertama, dimulai pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 19 WIB melalui podcast secara online yang diikuti oleh seluruh jemaat dari rumah masing-masing. Family Gathering pelayanan full-timer tingkat distrik. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan acara Family Gathering pelayanan full-timer bersama keluarga. Adapun rangkaian acara Family Gathering adalah sebagai berikut. Selasa 19 April 2022 dimulai pukul 8 sampai 17 WIB bertempat di Galea Etimo, Jalan Mabes 2 nomor 5, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi. Rabu sampai Kamis tanggal 20 sampai 21 April 2022
Family Gathering gelombang pertama. Jumat sampai Sabtu tanggal 22 sampai 23 April 2022, Family Gathering gelombang kedua. Bertempat di Hotel Royal Tulip, Gunung Gelis, Kota Bogor. Seluruh pendeta akan mengikuti acara ini. Mari kita doakan acara berjalan dengan baik. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, akan kita baca firman Tuhan yang menjadi pesan Paskah dan makanan rohani bagi kita. Kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dan anak-anak kami sekolah minggu juga hadir bersama kami. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid, kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menunjuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau jumpa hari Paskah subuh dan kita merayakan Paskah yang pertama, selalu lagu ini dinyanyikan di gereja kita. Kalau dulu dikatakan buah-buah ijuk, pergi ke kuburan dan merayakan subuh Paskah, dikatakan buah-buah ijuk. Tapi akhirnya berubah, itu dirayakan di gereja, tidak lagi di pemakaman atau di kuburan. Dan itu juga lagu yang dinyanyikan, mengingatkan bahwa kuburan itu telah terbuka, batu itu telah bergeser ke kanan, dan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu karena malaikat yang menyatakannya. Ia akaboru-boru laudotu tanomani, dan disibe Tuhan Yesus nungahe siani. Haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Yang mau dikatakan dalam lagu itu bahwa perempuan-perempuan yang datang bertujuan membawa rempah-rempah yang sangat wangi dan ingin menaburi jenazah Yesus dengan minyak yang wangi,
Karena memang seperti itulah adat istiadat orang Yahudi. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita juga yang meninggal, telah dikuburkan dan besok pagi mereka akan datang kembali untuk menjenguk, menaburi kembang dan bercuci muka di situ, lalu mereka berdoa. Itu juga adalah adat budaya orang-orang yang disadur dari orang Yahudi. Makanya dikatakan orang Batak itu adalah orang Yahudi. Karena memang tradisi itu kita ambil. Mengapa? Karena memiliki makna yang sangat mendalam. Bahwa orang-orang yang meninggal itu patut untuk kita hormati. Walaupun hubungan kita dengan orang-orang yang mati itu tiada lagi, hanya di dalam Kristus. Siapakah perempuan-perempuan itu? Di dalam nats ini banyak kali kata perempuan-perempuan. Dia adalah Maria ibu Yesus, dia adalah Maria Magdalena, dia adalah Maria ibu Yakobus, dia adalah Salome, dia adalah Yohana. Mereka berlari, berjuang. Tapi ketika mereka sampai di kuburan itu, mereka takut setakut-takutnya dan terkejut. Karena batu itu telah bergeser. Siapa yang buka itu? Baru semalam dikubur kok bergeser. Ketika mereka datang pada minggu pagi itu, hari Sabat itu, mereka sangat terkejut, saudaraku. Dan tambah lagi mereka tercengang dan rasa takut berlapis-lapis ketika malaikat berbicara. Itulah yang kita baca tadi di ayat yang kelima. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kata malaikat. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus di Galilea, itu sudah dikatakannya kepada murid-muridnya. Dan kepada orang banyak. Kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Dan kepada yang sudah tua. Bahkan di hadapan orang Farisi juga. Yesus katakan semua itu akan terjadi. Baru mereka sadar. Rasa takut, rasa tercengang dan terkejut tadi ketika malaikat menyampaikan itu. Perempuan-perempuan itu tidak lagi takut, tetapi mereka bersuka cita, bahagia seperti kita saat ini. Dan itu juga yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu kepada Petrus, salah seorang murid Yesus. Petrus adalah orang yang emosional, melankolis, tapi punya juga ketegasan. Tapi ketika perempuan-perempuan itu mengatakan, kami sudah melihat kuburan itu telah kosong, tidak ada lagi Yesus di dalamnya. Petrus, percayalah. Tapi Petrus tidak percaya ketika Maria Magdalena mengatakan itu. Lalu dia bergegas lagi, berlari lagi seperti orang yang dikejar. Lalu dia menyaksikan benar kuburan itu kosong, hanya kain kafan dan tubuh Yesus tidak ada lagi di situ. Bentuk kain kafan itu sangat rapi. Kalau pencuri mengambil mungkin sudah acak-acakan, tapi tidak. Semua tersusun rapi. Dari bagaimana ketika Yesus dibungkus dengan kain kafan, begitu jugalah kain kafan itu sangat rapi sekali. Dan Petrus menangis, ada rasa takut, bimbang, tapi ternyata dia percaya. Karena dia melihat, maka dia percaya. Makanya berbahagialah kita saudaraku, Bapak Ibu, Naposo Bulung remaja dan anak sekolah minggu kami dan Parhalado. Berbahagialah kita karena engkau tidak melihat tapi kamu percaya. Ya, seperti itu. Berbahagialah kita, hai kita yang tidak melihat namun kita percaya. Kita tidak lihat 2000 tahun yang lalu peristiwa itu, tapi kita percaya Yesus mati.
Kita tidak melihat kebangkitan itu. Hanya kita belajar dari tulisan dan khotbah dan semuanya ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tapi kita percaya walaupun kita tidak menyaksikan. Kita bukan saksi pada 2000 tahun yang lalu. Mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kita yang hidup di era zaman canggih sekarang. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Dia telah bangkit dari kematian. Untuk itu saudaraku yang terkasih, ada yang mau disampaikan kepada kita di dalam momen Paskah yang sangat luar biasa ini. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, apa yang mau dipesankan kepada saya, kepada kita semua yang hadir di sini, dan kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah, di perjalanan ataupun di rumah sakit. Pertama sekali dikatakan, Yesus telah bangkit, dia telah meninggalkan lubang kubur itu. Dia telah meninggalkan lubang kubur itu, saudaraku. Dia telah melepaskan tubuh jasmaninya, tubuh duniawi yang telah dikenakannya selama 33 tahun dia hidup bersama-sama dengan manusia. Telah ditinggalkannya tubuh jasmani. Dia sudah mengalahkan kematian yang sangat ditakutkan oleh manusia, tapi Yesus sudah mengalahkan kematian. Kematian sudah KO. Kedua, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, mau dikatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan penderitaan, siksaan, tamparan, tunjang-tunjang, pastap, ludah yang sampai ke wajahnya, cambuk, darah yang mengalir dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Bahkan lambungnya telah ditusuk dengan tombak. Kaki tangannya berlubang karena paku. Dan semua dilakukan pada saat itu. Dia habis lebur di dalam penderitaan. Dia sudah kalahkan penderitaan itu. Dia sudah mengalahkan penderitaan itu, saudaraku. Dia sudah mengalahkan penderitaan kita. Jadi kalau kita sekarang dalam menderita, ingatlah penderitaan kita itu tidak sama dengan penderitaan yang kita takutkan. Penderitaan kita itu hanya persoalan dunia saja. Itu hanya sebentar. Tiada yang abadi penderitaan. Yesus sudah mengalahkan penderitaan. Jangan takut dengan penderitaan. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan penderitaan kita. Yang ketiga, Yesus bangkit artinya dia sudah mengalahkan dosa. Kuasa dosa tidak lagi merasuki dunia ini. Tidak ada bisa lagi menghimpit, menindas kita oleh karena dosa. Karena dosa sudah dikalahkan Yesus. Apalagi iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Iblis tidak ingin Yesus mati. Iblis tidak ingin Yesus bangkit. Iblis tidak ingin Yesus merasakan penderitaan itu. Tetapi Yesus sudah membaur dengan penderitaan itu. Dia mengalami kematian dan dia mengalami kebangkitan. Dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan iblis, Lucifer atau apapun namanya itu. Begu Watuk, Begu Nurnur, Tuyul, Kondoruo. Apapun itu nama-nama setan yang dituliskan orang, yang dikatakan orang kepada kita. Ingatlah, setan tidak berkuasa lagi karena Yesus sudah mengalahkan setan-setan, iblis-iblis, Lucifer, apapun itu. Karena engkau adalah wajahnya Allah. Yesus bangkit artinya dia sudah kalahkan kematian. Persoalan yang ditakutkan oleh manusia, baik itu si kaya dan si miskin, baik itu orang berpangkat dan orang yang lemah, adalah kematian. Tidak ada yang sanggup untuk memasuki ruang kematian. Bahkan orang yang sudah tua pun, tapi ketika malaikat Tuhan ingin menjemput dia,
dan akan memasuki detik-detik ruang kematian. Tiada yang bisa sanggup untuk menghadapi kematian. Semua manusia takut dengan kematian. Tapi Tuhan Yesus katakan, biarlah memang kita harus mengalami kematian. Karena Yesus kita juga mengalami kematian. Tapi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan. Nasa jolma ikon mate, asa tung denggan musi. Yesus Kristus mati dan dia bangkit. Makanya Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaanku. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tapi ternyata Yesus membuktikan semua apa yang dikatakannya di Galilea, bahwa anak manusia mengatakan menunjuk kepada dia akan mengalami kematian, tapi dia akan mengalami kebangkitan. Dosa, iblis, kematian dikalahkan. Yesus pemenangnya. Yesus the winner. Dia pemenangnya. Makanya dari dulu sampai ajal dunia ini, tetaplah Yesus muliakan dalam kehidupanmu. Jangan engkau menduakan dia. Jangan engkau meninggalkan dia. Jangan engkau mengkhianati dia. Jangan engkau melupakan dia. Walaupun bagaimana kondisi kehidupanmu saat ini, tapi ingatlah engkau harus taat dan setia kepada Tuhanmu. Sepelit apapun penderitaanmu saat ini, tetaplah kau jangan meninggalkan Tuhan Yesusmu. Yesus lahir sekali, dia mati sekali, dia bangkit sekali, dan dia naik ke sorga sekali. Dan janjinya terakhir sekali, aku akan datang kembali. Itulah yang kita tunggu, kapan waktunya. Itu adalah rahasia Allah. Saya, Anda, mereka di luar sana semua akan menantikan kedatangannya. Tetapi pada saat ini kita bersuka cita. Tidak lagi ada rasa takut, tidak ada lagi rasa terkejut, tidak ada lagi rasa khawatir. Yang ada adalah pesan dari Paskah. Bersukacitalah. Malaikat mengatakan, bersukacitalah. Jangan kau cari lagi Yesus yang mati. Jangan kau cari lagi Yesus di lubang kubur itu. Jangan kau cari di mana Yesusku, di mana Yesusku. Bapak, mama, di mana Yesus? Amang, inang, paralado, di mana Yesus itu? Ingatlah, Yesus in your heart. Di dalam hatimu. Ketika engkau percaya, engkau akan melihat dia dengan mata rohanimu. Kamu tidak perlu mencari dia. Dia ada selalu bersertamu. Untuk itu saudaraku, bersukacitalah di dalam penderitaan kita ini. Mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan turun merasakan penderitaan kita. Dia akan menggendong kita. Bersukacitalah di dalam doa dan pengharapanmu. Lakukanlah selagi kita hidup, diizinkan hidup di dunia ini. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi masih bisa hidup. Tetaplah tekun berdoa dan berjuanglah, berpengharapanlah, bercita-citalah, raih impianmu. Jangan sampai ke langit, sampai ke atas langitnya lagi. Raih impian cita-citamu. Jangan takut, Tuhan bersertamu. Karena orang yang setia dan taat, rajin dan tekun, dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Jangan bersedih. Tidak semua harus kita tangisi. Jangan sikit-sikit nangis. Nangis sikit-sikit, mana yang lebih bagus? Nangis sikit-sikit atau sikit-sikit nangis? Bapak Ibu, naposo bulung? Mana naposo bulung yang suka-suka nangis?
baru tinggalkan pacarnya udah nangis. Ibu-ibu yang suka nangis, baru disenggak suaminya udah nangis. Anak-anak yang dimarahi bapak ibunya sikit-sikit nangis. Mana yang bagus? Nangis sikit-sikit atau sikit-sikit nangis? Mana suara kita? Nangis? Nangis sikit-sikit atau sikit-sikit nangis? Iya. Sikit-sikit saja nangis. Jangan sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Orang besar suaranya, tetangganya, ya orang itu lagi main sinetron, ngapain kita nangis? Nonton film India nangis, nonton drakor nangis, nonton sinetron Indonesia lagi apalagi nangis. Sampai lupa dia pergi pertanian gara nangis-nangis. Sikit-sikit lah nangis, jangan nangis sikit-sikit, nangis sikit-sikit. Hilang HP, nangis. Uang kurang, nangis. Setoran kurang, nangis. Waduh repot. Kalau ditampung-tampung banjir lagi Jakarta ini. Jangan bersedih. Jangan takut lagi. Takutlah kepada Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Semua sudah ditaklukkan. Setan kalah. Dosa udah kalah. Kematian kalah. Apalagi? Karena kekayaan kita nangis. Ayo lihat tangannya. Bergambar huruf apa? M. 2 gendangnya. 1 miskin, 2 mati. Itu udah di tangan. Toh juga miskin mati, mati miskin. Yang kita raih adalah kekayaan rohani. Karena sini tidak ada K, semua M. Jadi jangan ada yang ditakutkan, berjuanglah. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, hadapilah kehidupan walau sangat sulit sekali. Percaya Tuhan besertamu. Walaupun dunia ini sangat sulit sekali. Walaupun complicated dan sangat kompleks masalah di dunia ini. Pulih kita dari corona, mulai kita berjalan keluar semuanya, berkembang. Optimislah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau sekarang sampai. Iya, kita imani itu saudaraku. Sampai selamanya, sampai akhir zaman ini, Tuhan beserta kita. Jangan takut, jangan bersedih, tetap bersuka cita. Walaupun sulit, mari kita berjalan. Walaupun selangkah demi selangkah, mari kita berusaha. Pasti bisa, pasti kita dapat, pasti kita raih. Percayalah, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada perayaan Paskah yang pertama ini. Kami disadarkan untuk tidak lagi ragu, bimbang, terkejut, bahkan takut dengan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah membuka mata jasmani dan mata rohani kami melalui firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuliskan itu dalam sanubari kami, agar kami tetap percaya dan beriman. Hanya Engkaulah Raja kami, Engkau adalah Yesus kami, Engkau adalah penebus kami, dan Engkau akan membawa kami ke sorga-Mu pada waktunya nanti. Berkati jemaat-Mu semuanya, dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama ina, dan begitu juga yang lansia, parhalado juga semuanya. Berkati Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kepatuhan, kesetiaan, dan beriman di hadapan-Mu. Pada saat ini juga kami ingin berdoa dengan doa syafaat kami. Kiranya juga Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mendengarkan berita sukacita di mana keluarga Theophilus Sitanggang dan Ibu Esther Elfrida Borunababan, Engkau karuniakan anak laki-laki bagi mereka. Berkati anak itu, berkati ke ibu bapaknya dan keluarganya.
tambahkan rezeki dan sukacita. Begitu juga di keluarga baik Parasian Sihite dan Ibu Rasmani Boru Purba. Engkau juga karuniakan anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Tambahkan sukacita, kesehatan, dan rezeki di dalam keluarga mereka. Kami juga bersukacita menyambut jemaat baru, yaitu keluarga Pardamian Freddy Manurung dan Inang Junita Santa Claudia Boru Gurning. Berkatilah jemaat yang baru ini Tuhan, agar menjadi jemaat yang selalu takut akan Tuhan dan selalu bersembah sujud di dalam kehidupan-Mu, supaya dengan itu semua Tuhan mereka mendapatkan berkat-berkat dari-Mu saja. Begitu juga kepada keluarga Arnold Juanda Siringoringo, Tuhan berkatilah yang menjadi jemaat baru di gereja-Mu ini. Kami sambut mereka, dua keluarga ini, dengan tangan terbuka dan bersukacita, agar mereka juga menjadi jemaat-Mu yang misioner di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan kudus, yaitu Saudara Barnes Parsauran Basiantomi di Patama Batubara dengan tunangannya Desiana Natali Tris Boru Silaban, yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 April di HKBP Menteng Resort Menteng. Kabulkanlah cinta kasih mereka, agar mereka menjadi pasangan suami istri yang selalu setia kepada Tuhan. Dan di balik itu juga Tuhan, kami dalam berduka karena jemaat-Mu juga telah mengakhiri masa pertandingan mereka dalam hidup ini. Mereka mengalami kematian di dalam nama-Mu, yaitu pertama kepada Amang Parangi Siregar atau Opung Georgia yang meninggal hari Selasa tanggal 12 April yang lalu. Hiburkan keluarganya, berikan kekuatan agar mereka juga memperoleh sukacita yang dari Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Begitu juga kepada Lumongga Boru Hasibuan yang tutup usia Tuhan pada hari Kamis tanggal 14 April yang lalu. Juga kami mohon Tuhan Yesus, Engkaulah memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, agar tetap bersukacita di dalam nama-Mu saja. Segala pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia dan ragam seksi juga berkatilah segala program yang akan terlaksana dalam minggu-minggu ke depan. Dan juga program tahun kesehatian, tolong Tuhan juga mengawal dan memberkati itu agar berjalan dengan baik-baik. Tuhan, kami juga ingin bersembah sujud kepadamu, tak henti-hentinya kami memohon agar Tuhan berbelas kasih kepada jemaat-Mu yang sakit hingga saat ini. Kami akan sebutkan nama-nama mereka. Tolong Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, mengangkat sakitnya, akhirnya mereka dipulihkan oleh dalam nama-Mu saja. Sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, Marpaung, Sintua Besi Dauruk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung, Borusi Manukalit, Nyonya Simanjunta, Rosita Borusian, B. Sibarani, Nyonya Aritonang, Lince Si Borusi Morangkir, Nyonya Panjaitan, Borusi Manjuntak, Nyonya Manurung, Borusi Litonga, Relusi Torus, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Borusi Torus Ka Marpaung, Janusi Sianipar, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Si Hotang Boru Simbolon, Daud Panjaitan, Situa F Aritonang, Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Manihuruk Boru Banjorang, Situa EM Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, JF Panjaitan, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya MS Sipahutar, M Boru Huta Galung, BMP Marpaung,
Nyonya Penggabean Boru Hutagalung, Anton Siahan, Sabar Siregar. Demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Berkati Tuhan, terlebih kepada medis yang membantu mereka juga berkati, yaitu Nyonya Manurung Boru Dolok Saribu, Nyonya Siregar Fiesti Boru Sianturi, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Monika Boru Sitorus, Hendra Simanjuntak, M. Samosir. Demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Dan begitu juga jika ada jemaatmu yang hadir pada saat ini pada pesta Paskah, yang sakit tubuhnya, sakit pikiran dan segalanya, jika ada yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami juga berdoa untuk mereka semuanya, agar pulang dari gereja ini, dari ibadah ini, mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus saja. Dan begitu juga kami bersyukur Tuhan, dalam segala perayaan kami dari mulai pagi sampai sore menjelang malam ini, kami sudah lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Berkati semua pelayanan Parhaladom dan semua jemaat yang bersukacita dan semua yang ambil bagian dari pelayanan ini, dan secara khusus kepada tim IT kami. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka selalu beroleh sukacita yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Soraklah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, selamat Paskah untuk kita semuanya. Ada pengumuman sedikit untuk kita. Kami mohon Bapak Ibu jangan dulu pulang karena ada pemberian hadiah bagi anak-anak kita Naposo Bulung yang menang dari perlombaan Paskah. Setelah itu nanti kami mohon semua jemaat akan berjalan dalam satu pintu karena nanti Naposo Bulung akan membagikan telur Paskah untuk kita semuanya. Itu kami berikan kepada Naposo Bulung untuk mengumumkan pemenang dari lomba. Shalom. Belum semangat. Padahal baru selesai gereja ya, Iya, Kak. padahal kita mau dapat telur ntar ya, Kak Dapat ya. telur Paskah. Iya, benar Coba banget. kita ulang lagi kali ya. Iya. Shalom. Oh, Iya. udah lumayan. Selamat ya. Paskah untuk kita semuanya. Sebelum kita membagikan telur, sebelum teman-teman dapat telur, kita mau memberitahukan pengumuman pemenang. Pemenang apa tuh, Kak? Jadi, Naposo Bulung mengadakan lomba di hari Paskah ini. Apa sih lombanya, Kance? Kalau yang udah lihat Instagram Naposo Bulung pasti udah tahu banget ya, Kak.